warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang semangat lupa ibu dek kakanyangan atau ngantuk betul. Amulang melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Ibu, Ustaz selaku wali nagari Ayange, Airingin, Ayange di Penyelayan. Kemudian wali-wali jorong yang hadir, ketua musaji dan seluruh perangkat beliau. Kemudian Bapak Ibu, nenek mamak, bunda kandung yang tak dapat ambo sebutkan satu persatu, yang insyaAllah sadu kita meninggal nanti masa sarugo insyaAllah. Bu, sebenarnya bu ubeknya tiang ko di tanggan sebenarnya. Ndak jo namo ibu bergeser tu tiang ko di campan lai. Ibu agak geser kasih ko ibu sekitar duduk, yang di belakang tiang ko agak geser kamari ko. Namo ibu lebih memilih modeko sepanjang ceramah. Payah sakit leher ibu, pindah saya kamari. Jadi anak-anak Ustaz Iko luar biasa Bapak Ibu. Lah barangkali yang berceramah kemari anak-anak jarang mendengar. Kini anak-anak banyak atau prestasi bagi musaji awak. Karena beberapa tahun kemudian yang akan memenuhi musaji tak awak kepada Bapak Ibu. Tapi anak-anak awak, Ustaz, tapi anakku kadang enggak meboh Ustaz. Ingatkan baik-baik, nasihati baik-baik. Jangan sampai di berangan, jangan sampai anak tunjuk trauma ke masjid, jangan. Jadi nasihati baik-baik anak-anak Ustaz, dengan Ustaz nanti jangan meribut. Kalau bisa tarawih setiap tabligh akbar, hadirkan anak-anak. Tunggu dulu Bapak Ibu. Sebelum kita bahas tentang riba, tentang pagang gadai, kebetulan di anak-anak banyak, pengurus musaji banyak yang bertanya kamu, Ustaz, ketika solat berjamaah, anak-anak ada di antara saf orang dewasa. Pertanyaan Bapak Ibu, kok pertanyaan banyak pengurus masjid. Anak-anak yang tagak solat di antara orang dewasa memutuskan saf atau tidak? Putus saf atau tidak? Jangan anak lo je. Ustaz, putus ya tidak? Indah Bapak Ibu. Tak putus. Tak putus. Itu jelas fatwa ulama Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Nawawi, termasuk dari fatwa MUI Sumatera Barat. Kan ada mengeluarkan edaran anak kecil tidak memutuskan saf. Bu, Pak, anak kecil itu yang dilarang bukan di saf pertama ndak. Di saf pertamanya silakan. Yang ndak boleh Bapak Ibu di belakang imam, itu yang ndak boleh. Anak kecil kan ada di belakang imam tu, di saf pertama. Lebih kurang ada 5 orang di belakang imam. Itu jangan anak-anak. Jangan. Bagaimana itu? Karena Nabi mengatakan, liyani minkum, yang solat di belakang imam, ulul ahlam wa ulin nuha. Siapa tu? Orang yang sudah dewasa dan orang yang faham tentang fikih solat berjamaah. Di belakang imam tak boleh anak kecil. Tapi kalau di saf pertama di tapi-tapi, di saf kedua silahkan, tak ada masalah. Bakal dilarang di belakang imam Ustaz. Ada kejadian di Panganak, Bukit Tinggi. Orang solat maghrib, rakaat yang kedua imam kok kantui. Itu batal solat imam. Kebetulan di samping mihrab ada jalan keluar tembus ke WC. Imam solat batal Bapak Ibu. Nah, yang mengganti imam siapa tibanya? Yang di belakang imam. Di belakang imam ada anak TK waktu itu.
tahsia yang meletak imam batalu dua nyopai akeci anatika tadi kamaom gitu. Ribui orang sadul. Makanya disitulah Nabi wanti-wanti anak ketek nak boleh belakang imam. Tapi kalau di saf pertama, saf kedua boleh, tidak ada masalah. Anak kecil tidak memutuskan saf. Itu yang perlu kita jelaskan Bapak Ibu, bahwa anak kecil tidak memutuskan saf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, masuk kita ke bagian tema kita, fikih riba dan pagang gadai. Bu, Pak, tanya Mbak Cik, kredit itu halal atau haram Bapak Ibu? Kredit membeli barang dengan cara diangsur-angsur halal atau haram? Enggak, jali-jali halal atau enggak ada? Halam enggak ada. Halal atau haram? Anak kecil ni nak tahu apa-apa tapi halal saja. Nah, kini mau sampaikan Bapak Ibu. Kalau ibu ditanya orang atau ditanya ustaz waktu pengajian atau ditanya tetangga, kredit halal atau haram? Jawab dengan jelas halal. Titik halal. Hukum asal dari muamalah itu halal boleh. Kan itu kaidah usul fikih Bapak Ibu. Al-aslu fil muamalati al-ibahah. Hukum asal dari akad muamalah adalah boleh. Kredit boleh. Koperasi boleh. Arisan boleh. Akad asalnya boleh. Tapi ingat, ada kredit yang halal, ada kredit yang haram. Tergantung proses akadnya. Tapi kalau ditanya halal atau tidak? Halal. Titik. Itu dulu. Nah, tapi tunggu dulu. Tidak kita pungkiri Bapak Ibu, banyak kredit yang terjadi itu kredit yang haram itu yang banyak. Bedanya Ustaz, ambil lagi contohnya gini. Kita kajian ke pakai contoh saja Bapak Ibu. Ibu yang pakai mukena warna hitam, saya nama ibu. Yang kacamata, ya, yang di muka, yang mengambil atau siapa nama ibu? Makasih banyak dah. Siapa nama ibu? Bu Ayang. Bu Ayang. Apa baju putih saya nama apa? Pak Son. Pak Zul. Bu Ayang sama Pak Zul. Bu Ayang sebagai pihak yang akan membeli rumah. Jadi Bu Ayang tu akan membeli rumah. Sedangkan Pak Zul, beliau membuat perumahan. Leto perumahan Bapak Ibu. Developer yang membuat perumahan, kemudian jual, pasarkan. Kebetulan Pak Zul punya tanah buat perumahan dia teh dekat Masjid Raya Baitur Rahman dia teh. Kemudian Bu Ayang datang ke Pak Zul. Pak Zul, ambo dapat kabar Pak ia membuat perumahan. Iyo, batu Bu. Berapa harga satu unit rumah Pak? Satu unit rumah ambo jual 300 juta. Kemudian kata Bu Ayang, Pak, ambo akan membeli rumah satu unit. Cuman PT Bu Ayang kau tidak ada cash 300 juta. Beliau cuman punya tabungan 50 juta. 50 juta dia giah dibayarkan ke Pak Zul. Berarti sisanya berapa Bapak Ibu? 250 juta. Tapi ingat Bapak Ibu, sayangnya apa? Developer, pembuat rumah manapun di dunia itu tidak nio kredit dengan beliau. Jadi Pak Zulko tidak nio kredit dengan beliau. Beliau ingin PT cash. Beliau tidak nio kredit dengan beliau. Beliau nionya PT cash di tangan. Kecik Bu Ayang nak. Dia tidak ada PT yang bodoh Pak Zul 300. Yang bodoh cuma ada 50 juta. Mau dikuas saja Bu Ayang. Kata Pak Zul. Ambo terima PT Bu 50 juta. Sisanya ibu pai ke bank. Pinjam ke bank, beku agiah PT dari bank tu kambo ke Cepazul, beku ibu saja yang mencicil ke bank. Kemudian datanglah Bu Ayang ke bank. Kebetulan ambo kerja di bank. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustaz, kecik beliau kambo.
Tak usah panggil ustaz Pak Ibu kerja di bank. Sagala. Pak, ya bayang. Ambon yang meminjam piti. Bara ibu pinjam 250 juta untuk ibu untuk membeli rumah sama Pak Zul dia ke Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi ma NPP bu kakak KTP kami survei dulu. 1 bulan kemudian cair uang 250 juta. Cair piti tadi kami agiah ke Bu Ayang magia piti itu ke Pak Zul. Kini yang bertanya Bapak Ibu, urusan je Pak Zul lah selesai ya tolong. Allah tolong. Allah. DP berapa tadi? 50 yang dipinjaman bank ke Bu Ayang berapa tadi? Berarti 50. Berarti totalnya berapa? 300. Harga rumah berapa tadi? 300. Jadi pas atau tidak? Pas. Kini ada urusan je Pak Zul lain. Kini yang berhutang siapa? Bu Ayang. Kasih Bu Ayang berhutang ke bank. Baru hutang beliau tadi 250 juta diangsur dalam jangka waktu 10 tahun. Setiap bulan sekian juta. Ada hitam DT putih. Sepakat kedua belah pihak. Cuman ada bunga setiap bulan. Ketik bunganya 0,2% setiap bulan. Selama 10 tahun. Sepakat antara Bu Ayang dengan bank. Ada hitam DT putih. Ada saksi yang hadir di situ. Kini yang bertanya, kredit serupa itu halal atau haram? Halal atau haram? Halal atau haram? Amwagia contoh yang kedua, biar ibu jawab bisa menjawab surang. Ma yang halal, ma yang haram. Aku contoh kedua. Mirip-mirip tapi beda jauh. Bu Ayang membeli rumah sama dengan yang tadi ke Pak Zul. Harga rumah 3 juta, dia GDP 50 juta. Datang Bu Ayang ke bank. Pak, kau bank syariah kau? Pak, kamu kan minjam biti. Berapa? 250 juta, Pak. Tak bisa, Bu. Kalau kami pinjaman ibu pitih 250, ibu membalian ke kami ada bunga setiap bulan, berarti ada tambahan. Setiap pinjaman yang ada tambahan hukumnya riba. Kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap akad hutang piutang meminjamkan uang ada tambahan yang diambil oleh yang meminjamkan uang, hukumnya riba. Allah melaknat yang memakan riba, yang menawarkan diri, yang menjadi saksi, dan 2 orang tukang catat, kalimo-limonyo mal'unun, dilaknat sadonyo oleh Allah. Tak bisa Bu Ayang, kami tak bisa minjaman pitih. Dia tu caranya lefa, ambo tak punya rumah, ambo ni punya rumah, tapi kredit. Ambo diko caranya Bu Ayang. Barai bagi DP ke Pak Zul tadi, 50. Minta DP ibu tu balik, batalkan akad antara Bu Ayang dengan Pak Zul. Minta piti Bu Ayang balik. Pak, lama minta piti ambo ke Pak Zul. Lalu bagi ni le Pak. Bagus Bu. Kirim kambo nomor Pak Zul Bu Ayang. Kami telefon Pak Zul Pak. Halo Pak Zul. Ya Pak Zul manjur rumah. Barar goce Pak. 300 juta ke Pak Zul. Jadi kirim nomor rekening apa? Kami transfer cash 300 juta. Kini yang bertanya, rumah jadi milik sia kini. Amun tak akan lanjut sebelum kita tahu dan mengerti persoalan. Rumah jadi milik sia kini. Milik orang kaya apa? Milik bank kan? Yang mentransfer PT sia tadi. Bang, berarti rumah milik sia kini. Bang, kau kuncilah jo kami bang. Kami telefon Bu Ayang. Bu Ayang, jadi Bu membeli rumah kredit. Jadi Pak, jadi tiba ke bank, kamarilah. Akhirnya kami jual rumah ko yang kami beli jo Pak Zul 300 juta, kami jual ke ibu 500 juta. Bagi sajalah 10 tahun, setiap bulan bara. Bagi saja. Kemudian sepakat kedua belah pihak. Ada hitam di atas putih. Ada saksi yang hadir di situ. Kini yang bertanya, mana kredit yang halal? Yang pertama tadi atau yang kedua? Pertama atau kedua tu?
Jangan sampai dia menyebut ketiga, tak ada ketiga tu. Satu atau dua? Yang kedua, Bapak Ibu. Itulah yang lain. Bedanya Ustaz? Jauh bedanya tu Bapak Ibu. Sistem akad yang pertama tadi, itu akadnya pinjaman. Bank meminjamkan uang 250 juta. Di balik adik buah ayam ke bank, ada tambahan, ada bunga. Babungo itu yang haram. Sedangkan kredit yang kedua, akadnya jual beli. Bank membeli rumah ke Pak Zul 300. Kami pedagang, kami jual ke nasabah 500. Berarti bank ambil untung berapa? 200 juta. Boleh ambil untung dalam jual beli atau tidak? Boleh. Halal. Terima kami sobok yang halal tu Ustaz. Pai ke bank syariah. Ada kredit yang halal di situ. Syaratnya apa? Pegawai negeri. Yang kedua, kalau tak pegawai negeri, ada tanah yang bisa dijamin, digadaikan. Bisa kita ke bank syariah. Tapi kalau cuma kredit biasa, tak bisa. Harus ada jaminan bagi mereka. Jadi itu kredit yang halal. Yang kedua. Bu, Pak, tunggu dulu. Ustaz, berarti yang halal yang kedua Ustaz. Yo. Tapi kan bank mengambil untung gadang mana Ustaz? 200 juta. Kini yang bertanya ke Ibu Pak. Kok kita penting kita dalami tentang itu Pak Ibu. Ada pedagang di situ. Oh banyak pedagang ya. Pasar detik nak. Bu, Pak, kau penting. Jangan sampai kita nanti sasek salah mandangah. Salah fatwa, salah bersikap. Pedagang kan banyak di situ. Pertanyaan dari Moko penting. Mengambil keuntungan dalam jual beli lebih 100% boleh atau tidak? Yang menyebut boleh atau pasti pedagang tu. Amulang boleh. Kau tak main-main Bapak Ibu, kita harus berjalan-jalan kau. Jangan sampai kajian kita ngambang. Kini yang mau tanya baik-baik. Mengambil keuntungan dalam jual beli, apapun yang didagangkan, apapun perdagangan, mengambil keuntungan lebih 100% dari harga modal, boleh atau tidak? Yang menyebut indah, boleh, tidak boleh angkat tangan. Yang tak boleh angkat tinggi-tinggi. Jadi banyak mudah ngapa. Yang tak boleh. Oh, kau tak boleh ya? Tak boleh. Tak boleh. Berarti selain itu boleh. Kini jangan boleh elok Bapak Ibu. Jangan boleh elok. Akhdhur ribhin akthar min mi'ati fil mi'ah. Mengambil keuntungan lebih 100% dalam jual beli. 4 ulama mazhab ke seluruh hadis Nabi mengatakan halal, boleh. Boleh Bapak Ibu. Tak ada satu pun dalam hadis mengatakan mengambil keuntungan lebih 100% haram. Kalau ada sebut ibu Pak karek telinga. Tak ada Bapak Ibu. 4 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan boleh. Kadang ambo kesal Bapak Ibu. Di Bukit Tinggi itu kan pasar banyak tu Pak. Pasar Aur Kunyang, pasar Teh, pasar Bawah, pasar Bantu, pasar Lereng. Banyak pasar tu. Ada Ustaz nan kultum di Masjid Agung Tanah Sawah. Akhirnya hati-hati para pedagang yang mengambil keuntungan lebih 100% haram. Abu telefon langsung beliau, fatwa Ustaz yang keluarkan. Itulah dikeluarkan oleh seluruh ulama. Tidak ada perbedaan pendapat di situ. Tidak haram, boleh, tapi tunggu dulu. Tunggu dulu. Memang mengambil keuntungan lebih 100% halal, tak ada lagi haram. Lihatlah dalam kitab fikih, tak ada. Tapi kalau ibu Jopak nio perdagangan kita maju, nio perdagangan kita sukses, tiru Nabi Muhammad. Tak orang Cina apa ibu, orang Cina tu meniru Nabi tu. Cara Nabi apa? Yang dipakai orang Cina gini. Biarlah untuangnya sakit, yang penting lancar, laku banyak.
Itu yang penting. Tapi kalau diambil aja lah dia 100%, boleh, tidak ada masalah. Bu, Pak, tunggu dulu. Cari kami jambu, Pak Ibu. Kau kan galihnya galih kacau, Pak Ibu. Yang haram dalam jual beli itu apa tu? Baduto. Itu yang haram. Kau kan galih kacau. Kebetulan ambo menggalih gelas di pasaran panjang. Misalkan ambo menjual gelas. Kau bahannya kacau, Pak Ibu. Kita tes. Oh yo, kacau. Ada dulu ukiran papa mama siapa? Ada usah papa mama juga. Ada ukiran rancak sih kau. Ada lukisan rancak di sini. Bahannya pun kacau. Ya baguslah, luar biasa. Ambo bali ko modalnya dulu 50.000. Modalnya 50.000. Ambo letak di kedai yang di pasar, dek galenya rancak. Modalnya berapa tadi? 50.000. Ambo jual di kadai ambo 200.000. Berarti berapa persen ambo ambil keuntungan tu? Berapa? 150%. Lah biar 100% tu boleh tindak Ustaz? Boleh. Dengan syarat yang kau membeli barangnya do. Indah ambo pasonya memberi. Kemudian inyo sukojo barang yang ambo jual. Namuaknya bali halal. Datang nasabah kata ambo, Ustaz, ancak galai Ustaz. Berapa harga Ustaz? 200.000 bu. Mahal Ustaz dia. Cuman memang bahannya ancak, kaconya bagus. Koko di mau Ustaz bali produksinya di mana dulu? Orang tua tanya, di mau Ustaz bali modalnya dulu kok. Ambo jawab, Iko ambo bali dulu bu di Sungai Pua. Padahal ambo sabit di Singapura. Padahal di Sungai Pua. Baduto tindak. Itu yang haram dalam jual beli. Baduto itu yang haram. Atau kau banyak pedagang baduto boleh gua. Contohnya nak datang pelanggan orang yang kaman bali datang ke kedainya. Berharganya cibu 100.000. 75 lah bu. Dah bisa dah bu. Modal saya tak dapat. Banyak mereka tindak. Banyak kan? Itu yang haram. Itu yang baduto. Tapi kalau ambil untung gadang, indah ada kita baduto, inyo yang membeli pitinya ada, nyo suko je barang yang kita jual, halal. Jadi mengambil untung gadang, tak ada kaitannya dengan riba. Ada lu Ustaz ceramah mudah kan? Mengambil untung lebih 100% riba. Cek pi kepala cik. Sembarangan berfatwa, itu yang dibenci Nabi. Berfatwa sekehendak hati, itu yang menyesatkan orang. Jadi yang pertama, hati-hati dengan kredit yang halal, dengan kredit yang haram, harus pandai kita bedakan. Tapi kebanyakan kredit yang terjadi, kredit auto, kredit Honda, itu memang tak dipungkiri banyak yang riba. Banyak yang babungu. Banyak kita pinjam pitih ke namanya tak leasing kan, leasing awak pinjam ke leasing, biko leasing yang meminta awak berbunga pinjaman, itu yang haram. Jadi yang mau sampaikan Bapak Ibu, kalau ada yang dia membeli rumah, membeli motor, membeli auto, baik ke bank syariah, ada SK, gadaikan SK silakan. Tapi akadnya memang akad yang syariah. Bukan pitih yang dipinjamkan, tapi akadnya jual beli. Pihak bank yang membeli rumah dulu, yang membeli auto dulu, beko bank yang menjual kawak, naikkan margin harga, itu halal. Satu. Yang kedua, Bapak, ingat Bapak Ibu ya, riba itu bukan cuma kelebihan dalam bentuk uang, tak. Contoh, ibu yang mukena hitam, siapa nama ibu? Bu Ita. Bu, Pak, simak gambar ibu. Ambo minjam pitih ke Bu Ita. Bu Ita, tolong pinjam pitih Bu Ita 1 juta. Untuk aja Ustaz, para luana bu, bisa ambo transfer ke ibu, ambo ganti bisa. Atau
Anggaplah ambo kini tinggal di Alahan Panjang. Ambo tinggal di dekat pesantren di Atihana, mau pesantrennya Bapak Ibu? Muhammad Nasir. Ambo tinggal dekat pesantren Muhammad Nasir. Berita, pinjam biti 1 juta bu, besok ambo ganti, ambo kan ambil noto. Akhirnya kecil berita nak Ustaz, kau piti 1 juta, ambo pinjaman kau Ustaz. Tapi tunggu dulu. Bila Ustaz balian? Besok malam bu. Jadi, kau piti 1 juta, pakailah je Ustaz. Ambo ndak akan meminta labiah, pinjam 1 juta, balik 1 juta. Tapi tunggu Ustaz, kecil berita. Kebetulan di samping pesantren Muhammad Nasir, ada orang menjual martabak lama di situ. Besok ketika Ustaz membalian piti ambo, tolong bawaan martabak lama detik itu cik. Itu riba tidak? Riba tidak? Ambo meminjam piti ke Bu Ita. Kemudian Bu Ita meminjam ambo 1 juta. Beliau tetap 1 juta. Cuman beliau meminta, tolong Ustaz bawaan martabak di Sinan Cie ketika Ustaz membalian piti ambo ke rumah ambo. Itu riba tidak? Riba. Itu riba. Apa riba? Riba itu segala manfaat yang ditentukan di awal akad. Sejak awal ditentukan. Ambo pinjaman Ustaz 1 juta, balik tetap 1 juta, tapi ada akad di awal. Tolong Ustaz bawaan martabak. Itu riba. Karena ditentukan dari awal. Yang tidak riba itu modeko. Anak-anak Ustaz. Yang riba itu modeko. Berita. Pinjam 1 juta berita. Jadi, kau mau pinjaman 1 juta Ustaz. Tolong Ustaz balian besok ni. Jadi, selesai. Pembicaraan selesai. Besok malam, ketika ambo datang ke rumah berita, membalian pitih beliau 1 juta, inisiatif dari ambo bawa martabak cik. Itu riba tu indah. Indah tu tahu diri namanya. Tu tahu diuntuang namanya. Itu yang mantap. Siapa yang mengarajuan mau itu Ustaz? Bukan awak. Nabi yang mengerjakan itu. Makanya Nabi mengatakan, inna min ahsanin nasi ahsanuhum qada'an. Sebaik-baik manusia, ketika dia mengembalikan pinjaman, dia kembalikan dengan berlebih atas inisiatif dirinya sendiri. Tapi ingat berita, dah boleh mereka dah. Ustaz, kau ambil balian piti Ustaz 1 juta. Kau ambil pinjaman Ustaz 1 juta, balik 1 juta bisa saja. Ambo tak akan minta balabiah piti ndak. Ambo tak akan meminta apapun kau Ustaz. Pinjam 1 juta, balik 1 juta. Aman kan? Tapi beliau menambah kecil beliau. Tapi Ustaz tahu diri salah. Itu sama juga. Ada juga. Jadi bedakan Bapak Ibu, mana yang riba, mana yang tidak riba. Bu, Pak, ambo minjam kamu itu 1 juta. Beliau minta 1,100,000. Riba tidak? Riba. Itu kan jelas tu. Tapi tunggu dulu. Ada kejadian jom mertua ambo, mertua ambo. Ambo yakin banyaknya kasus mulai itu di situ. Jadi 1 bulan yang lalu, sebulan yang lalu, ambo sedang ceramah waktu itu di Belilas di Riau, Inhu. Jadi istri ambo menelpon, "Bi, kok mama mau bicara?" Kata istri ambo, "Amanya." Rupanya kejadiannya mereka. Jadi mama mertua ambo tu, mertua ambo, ibu mertua ambo, beliau pernah meminjamkan orang pitih tahun 2000. Kini 2000 berapa? 2024 nak. Beliau pernah meminjamkan kawannya pitih tahun 2000. Berarti berapa tahun yang lalu Bapak Ibu? 24 tahun yang lalu. Dipinjamannya pitih ke orang tu 100,000. 100,000. Kemudian kini mau tanya Bapak Ibu, 100,000 dulu tahun 2000 sama 100,000 tahun 2024 sama atau berbeda? Angkonya sama atau tidak? Sama. Nilainya sama atau tidak? Nilai beda. Dulu tahun 2000 tu bu, ameh tu 100,000-an tu. 100,000 ameh.
Cik Ameh. Berarti yang dipinjamkan sama mertua ambo waktu itu tahun 2000, 100,000 dipinjaman, berarti berameh tibonya tu. Sameh tu. Kini sameh berapa? 3. Iya kan? 3,3 juta. Dari mana Ustaz tahu? Ambo tanya ke Batang Pak Ibu. 3,3 juta. Iya harga ameh gini. Ambo harus tahu harga ameh taruh. Kalau kita kajian cok diminta, jadi persamaan ameh itu penting. Kini ameh 3,3 juta. Jadi anak, le ngerti sampai situ Pak Ibu? Jadi kasusnya modego kawan mertua ambo yang dipinjaman 100,000, beliau datang ke rumah mertua ambo, ke rumah ambo membayar 100,000 karena yang dipinjam waktu itu berapa? 100, berarti di balian berapa? 100. Mertua ambo ndak menerima. Rugi lah ambo kecilnya. 100,000 tahun 2000 gadang kecilnya. Kecil mertua ambo nak, "Bu, ndak bisa, Bu. Ibu membalian gini seharga 3,3 juta karena semua meh waktu itu." Faham Bapak Ibu ya? Batanya lah mertua ambo kamu. Bayang batua fis kecil mertua ambo. 100,000 atau 3,3 juta. Ambo kecil. Setiap dikembalikan harus dipersamakan dengan emas. Karena uang itu mengalami inflasi kan. Dulu 100,000 itu beda nilainya je kini. Makanya fatwa itu kan ada ceramah Ustaz Abdul Somad viral mah tentang masalah membayar, mengembalikan hutang yang dibayar sudah bertahun-tahun lamanya. Maka yang dibayarkan tidak 100,000 tapi senilai emas hari ini. Berbeda dengan yang tadi. Jadi kalau kita meminjamkan orang tahun 2000, 100,000, berarti dikembalikan ini 3,3 juta. Senilai dengan emas karena nilainya sudah berbeda. Nah, itu tentang meminjamkan orang piti dalam jangka waktu yang lama. Cuman kalau tidak nio konflik Bapak Ibu, kalau itu kan bisa menimbulkan konflik. Kalau tidak nio konflik, kalau Pak Ju Ibu meminjamkan orang piti, jangan piti pinjaman. Ameh pinjaman. Nyo pinjam sameh. 10 tahun lagi balian sameh. Jadi awak tidak ada yang dirugikan. Sameh, balian pun sameh. Itu yang aman, terhindar kita dari konflik. Itu yang pertama tentang kredit, riba dan yang tidak riba. Yang kedua, pagang gadai. Banyak pagang gadai juga Bapak Ibu. Banyak. Di Siko kebanyakan pagang gadai sawah atau ladang. Ada padi Siko Bapak Ibu. Tidak ada padi Siko tu. Oh padi ada di talang babungo. Ngerti lah nak ketik. Ada di talang babungo. Bu, Pak, dengar begini. Kalau di tempat yang lain pagang gadai itu kebanyakan masalah padi, sawah. Kalau di Dharmasraya banyak pagang gadai sawit. Kalau di Siko ladang, cabai, bawang, ya tak? Kini ambo lagi tahu pagang gadai itu baah. Karena yang muda-muda mu yakin banyak yang tak ngeh. Yang tahu yang tua-tua biasa. Pagang gadai itu mau dego. Sian caranya yang jilbab-jilbab juga belain lah. Bako menunduk ribu tadi. Ada sampiang buayang lah, sampiang buayang. Yang jilbab hijau. Siapa nama ibu? Ya, ibu jangan malu-malu. Ibu makan berdua jambu belakang tadi. Siapa nama ibu? Buita. Buita. Bu, Pak, pagang gadai itu mereka yang remaja-remaja yang nak ngerti pagang gadai, mereka pagang gadai itu. Ambo minjam piti ke Buita 20 juta. 20 juta. Anak-anak Ustaz? Ambo pinjam piti 20 juta. Kemudian Ita menyebut kamu, Ustaz, ambo tidak bisa meminjamkan piti saja doh. Harus ada barang yang digadai. Kebetulan ambo punya ladang bawang di belakang tu, lawe. Lebih kurang kalau sawah kan petak si koko barang kadang kurang 20 kali 20. Ambo punya ladang bawang di belakangku Buita 20 kali 20. Akhirnya ladang ambo tadi ambo gadaikan ke Buita.
Bu Ita meminjam nama biti. Berapa dari biti yang meminjam? 20 juta. Nah, faham sampai situ Bapak-Ibu ya? Sampai di situ aman, tidak ada masalah, halal. Itu akadnya qard, akadnya pinjaman, rahan gadai boleh. Ambo meminjam biti ke Bu Ita meminjaman kamu, ambo gadaikan ladang bawang ambo, halal, boleh. Di mana letak masalahnya Bapak-Ibu? Di situ letak masalahnya. Pak, berjalannya waktu setelah pinjaman itu terjadi, yang memanfaatkan ladang ambo, yang menikmati hasilnya ambo yang meminjam piti atau Bu Ita yang meminjaman? Siapa yang memanfaatkan ladang tadi? Bu Ita yang meminjaman ladang. Kini bertanya yang kedua, hutang berkurang atau tidak? Hutang berkurang tidak? Indah. Bila ladang tu dibalian sama Bu Ita kambo, ketika hutang sudah lunas. Ia boleh tu pegang gadai. Yo, hukumnya Ustaz, riba. Itu jelas, itu fatwa ulama. Kalau di Sumatera Barat itu Buya Gus Rizal Gazahar. Itu pakar fikih di Sumatera Barat. Kami diskusi dengan beliau acuk di Bukit Tinggi. Kebetulan ambo diamanahkan di Komisi Fatwa MUI Bukit Tinggi. Jadi pegang gadai, baik itu ladang, baik itu sawah, baik itu sawit, yang sistemnya model tadi, ladang tadi, sawah tadi dimanfaatkan oleh orang yang meminjamkan uang, sawah dikembalikan, kalau hutanglah dibalian, hukumnya riba 100%. Bakor riba Ustaz, ambo jalihan gini Bapak Ibu. Akad riba tadi apa? Setiap pinjaman yang si pemberi pinjaman mengambil manfaat kepada yang dipinjamkan, hukumnya riba. Ambo minjam piti ke Bu Ita. Bu Ita pinjaman ambo, tapi beliau mengambil manfaat dari ambo, yaitu ladang ambo, hasilnya untuk beliau. Maka disitulah letak keharaman pegang gadai yang terjadi. Ambo jujur saja Bapak Ibu, ambo sebenarnya tidak niyo ingin mengeluarkan haram riba pegang gadai. Ambo tidak niyo mengeluarkan fatwa itu. Ambo jujur saja Bapak Ibu, kami kolah acuk diskusi dengan ulama-ulama yang lain, dengan ustaz-ustaz yang lain. Acuk kami diskusi mencari jalan keluar, caranya pegang gadai ku halal. Tapi tidak ada yang menghalalkan itu Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa menghalalkan yang akad serupa tadi. Betul. Dalam pendapat mazhab Hanafi, ada namanya bai'ul wafa, jual beli komitmen. Jadi ambo yang meminjam piti menjual ladang ambo ke Bu Ita, bikomo tebus belia. Jadi jual beli sementara. Pendapat itu ditolak oleh seluruh ulama. Tidak ada jual beli komitmen. Jual beli sementara tidak sah, tidak boleh. Karena kalau kita sudah jual beli, perpindahan barang itu permanen, tidak boleh ditentukan waktu. Jadi pegang gadai yang banyak terjadi kini itu riba. Bu, Pak, ambo ceramahku bukan cuma di muka jamaah Bapak. Ambo mulai dari keluarga. Kampung ambo di Suliki di 50 kota atau Suliki 50 kota atau di Mudia Deteh. Jadi pernah kejadian itu ketika ambo niyo menikah, ambo niyo nikah. Ambo pulang kampung kan, payah ambo ke rumah nenek ambo kecian. Nek, ku ada undangan 20 buah nek, kamu ambo letak. Kecil nenek ambo letak saja di lemari dekat kamar ambo tujuh. Akhirnya ambo pergi ke kamar beliau, ambo letak undangan yang 20 buah tadi, ambo letak di kamar beliau. Cuma di lemari dekat kamar beliau, ambo celiak ada 4 sertifikat sawah Bapak Ibu, 4 sertifikat sawah. Yang pertama jo, yang kedua, ketiga jo kampe, namanya beda-beda. Kemudian keratingnya lama uniang Bapak Ibu, lah lama. Ambo tanya ke ini ambo, nek, kau sertifikat yang ampe bawa, kau sertifikat siapa nek? Oh, kau sertifikat cucurang, sertifikat sawah orang. Lah berapa tahun je nenek kau?
Yang iko lah dan pagang je nenek ambo ampe puluh tahun. Yang iko lah jombo 27 tahun. Yang iko lah 32, yang iko aku baru 7 balik tahun. Pagang ada itu kan lah bertahun-tahun namu jumpai. Amo kecen kan nenek amo, nek. Berarti sawah orang tujuh nenek, yo. Karena nyo menjambiti kan nenek, yo kecen nenek amo. Ambo tanya kan nenek amo, nek. Ma yang lebih gadang jumlah nominal pitihnya. Kini amo tanya ke ibu jawab, ma yang lebih gadang nominal pitihnya Bapak Ibu? Pitih yang kita pinjamkan ke orang tu atau hasil ladangnya, hasil sawahnya yang kita manfaatkan panennya bertahun-tahun, ma yang lebih gadang? Yang kita pinjamkan atau hasil panen yang kita ambil? Hasil panen yang kita ambil. Berarti untungnya lah banyak awak dapat. Ambo kecen kan nenek ambo, nenek rajin solat. Nenek ambo ku rajin solat. Sebelum orang azan tu nyo tibu masjid. Baca Quran nenek rajin. Tahajud tiap malam. Baca Quran rajin. Setiap ambo ke kampung, acoknya membaca Quran. Kalau tak baca Quran, batinya kaladang. Rajinnya baca Quran. Ambo kecen, nenek rajin solat, rajin tahajud, rajin baca Quran. Tapi yang nenek makan ku riba kecen. Kecil nenek ambo, riba apa kecil? Nenek mengambil manfaat dari orang yang meminjam peti ke nenek. Sawah ini nenek ambil. Tapi kan saling suka sama suka. Kau yang melurian dulu. Kan suka sama suka. Bo, Pak, jangan begini deh. Dalam akad muamalah, apapun akad muamalahnya, tidak bisa menghalalkan yang haram hanya karena taradhi, saling ridho, saling suka. Tak bisa menghalalkan yang haram. Contoh, Bo, Pak, kan misalkan ada di daerah Alang Panjang, ada cowok, cewek, nyo pacaran berdua-dua, pacaran halal atau haram? Halal atau haram? Haram. Berzina halal atau haram? Haram. Cowok je cewek tu berzina berdua. Tapi yang si cowok suka, yang cewek pun namuah. Yang cewek suka, yang cewek namuah. Berzinanya berdua. Kan saling ridho tu. Yang laki-laki ridho, yang cewek ridho. Perawannya dia ambil. Ini yang bertanya. Zina waktu itu tetap haram atau jadi halal? Tetap haram atau bisa jadi halal? Tetap haram. Walaupun dia saling ridho di situ. Begitupun dengan pagang gadai. Kredit yang ribawi. Saling suka, saling ridho. Tidak bisa menjadikan yang haram menjadi halal. Kadang ada orang menyebut, Ustaz lu menjawab. Kecilnya. Tapi kan mereka saling suka. Tidak ada saling suka. Menjadikan yang haram menjadi halal. Tidak bisa. Bakalan yang kedua yuk. Jadi ambo kecian kan ini ambo nek kalau banyak piti ni dapat dari sawahnya tu yang nenek pegang bertahun-tahun agiah sawah orang tu le. Ambo kecian kan ini ambo agiah sawah orang tu le. Kecian ini ambo nak kalau mak dinyo saja masaknya pinjam piti awak tu kini wak balian sawahnya balian nek. Karena nenek lah banyak dia pipiti dari sawahnya. Akhirnya nenek ambo diam saja. Pulang ambo ke bukit. Sebulan kemudian datang ambo ke kampung Balia. Ambo tanya ke nenek ambo, "Bane, lah nenek balian ke orang tu sawahnya tolong." Kecil nenek ambo nak, "Allah, aniang lang lay nenek ambo." Birang nenek ambo siapa? Itu caranya. Ambo dakwah ku ndak jamaah. Jo keluarga ambo memulai dulu. Riba terjadi di nenek ambo. Balian sawah orang tu. Jadi kalau ada ibu jual pak, lah memegang lahan orang, lah bertahun-tahun, lah berpuluhan tahun, lah banyak pitih wadapi dari lahan orang tu. Kalau nyonya selamat dunia akhirat, balian lahan orang tu. Pitih apa Ustaz? Kalau banyak wadapi pitih dari sawah orang tu, dari lahan orang tu, kalau banyak pitih wadapi, balian lah balian. Tak akan memiskinkan kita ketika mengembalikan lahan orang. Akan miskin dia awak dia yakin lah. Ustaz, bare Ustaz membalian sawah orang tu bare Ustaz. Begitulah
Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Memang syurga itu diselimuti dengan sesuatu yang tak kita senangi. Mengembalikan sawah orang, mengembalikan lahan orang yang lah kita pagang berpuluhan tahun, itu payah. Tapi syurga balasannya. Itu jaminan dari Nabi. Ustaz, tapi kok kejadian baru Ustaz, baru 1 tahun yang lalu nyepindam piti kamu, ambo paci ladangnya. Tapi mau dalam bulan balik Ustaz, jual ladang tu. Kalau tidak ada pitinya, dah berjalan waktu sesuai kesepakatan, tak jual utangnya, jual lahan atau sawah yang digadaikan. Itu tujuan. Barang yang digadaikan itu syaratnya harus boleh dijual. Kalau di Bukit Tinggi itu namanya sawah Harato Pusako Tinggi. Di situ ada ladang Harato Pusako Tinggi. Olah hijau banyak. Itu tuh digadaikan jual tidak biasanya dong. Iyo, di situ masalah kedua. Kau dari segi sudut pandang fikih Bapak Ibu, menggadaikan harta pusaka tinggi tidak boleh. Itulah jaleh tu. Tidak boleh. Bahkan tidak boleh Ustaz. Karena dalilnya jelas dari Nabi. Idza sahha bai'uhu sahha rahnuhu. Kalau bisa dijual, berarti boleh digadai. Kalau tidak bisa dijual, tak boleh digadai. Harta pusaka tinggi boleh dijual tidak? Boleh dijual tidak? Tidak. Dek tak bisa dijual, tak boleh digadai secara agama. Karena barang yang digadai itu kalau tak bisa bayar, dijual barang yang digadai itu. Jadi ingat Bapak Ibu, yang selama kau melakukan pagang gadai, yang pertama istighfar banyak-banyak. Yang kedua, kalaulah banyak keuntungan kita dapat dari ladang tu, balian saja ladang orang tu. Yang ketiga, sedekah banyak-banyak. Karena kita lah banyak memakan riba, kita lah banyak berkutat dengan sistem amwal ribawiyah tadi, maka sedekah banyak-banyak. Mudah-mudahan yang haram yang dulu kita makan, keluar dengan sedekah yang kita lakukan. Lah saja muak ngaji, sebelum kita lanjut, ada pertanyaan sampai situ Bapak Ibu. Yang memiliki pertanyaan silahkan ditanyakan. Silakan Pak. Ulang nambang gadai jangan nambang gadai kok. Namanya bodoh. Yang menggadai sama yang memegang sama yang menggadai ma yang berdosa Ustaz. Yang menjawab bukan ambo Pak. Nabi yang menjawab. Apa kata Nabi? La'anallahu akila riba. Allah melaknat orang yang memakan riba. Siapa tu? Yang memegang. Wa mukilahu, yang menawarkan diri. Siapa tu? Yang menggadai. Wa katibahu, tukang catat yang hadir di situ, sekretaris atau notulen. Tukang catat dilaknat Allah. Dan yang terakhir, 2 orang saksi yang hadir di situ. Ada saksi yang terlibat di situ, semuanya dilaknat oleh Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari. Silakan Bu. Dharma ya. Suara jamaah sih kok kare-kare. Kare-kare. Suara. Tunggu dulu. Yang nak namuah mengembalikan kau siapa Bu? Orang yang memegang. Jadi orang yang memegang kau nak nyobalian sawah orang yang mengadai itu. Sebabnya Bu? Kanulah hanya sertifikat. Oh gitu. Tak boleh. Orang yang memegang harus mengembalikan sawah orang yang menggadaikan. Harus dikembalikan. Ini 2 caranya Bapak Ibu. Yang pertama dengan cara keluarga atau ahli waris atau pihak yang menggadai itu menebus sawahnya surang, atau sukarela saja di balian. Kanulah berpuluhan tahun jinyo, sukarela saja dia giah. Harus dikembalikan. Ustaz, nyo nak buat membalian banyak Ustaz. Berarti nyo memakan haram sampai nyo mati. Itulah jalih. Itu Bu ya. Masih ada pertanyaan yang lain? Silakan Bu.
Pusaka tinggi. Di tambak sih ini yang tanah kami itu sekitar 6.000 meter tambahnya 50 juta itu kemudian saya udah tapi kami yang menginginkan itu kami ada 30 tahun ini berurusan di orang sama Jadi yang memegang konyo minta 50 juta. Ya tambah 50 juta lagi. Ibu menerima. Oh enggak. Iya. Ya, itu bermasalah. Disitulah kebanyakan masalah masyarakat awak. Mereka yang memegang lahan, mereka yang memegang sawah, sudah menganggap bahwa itu hak mereka. Di situ masalah. Padahal itu bukan milik mereka. Enggak, Bapak Ibu. Bukan karena barter pertukaran, bukan karena proses jual beli, itu cuman gadai. Gadai itu cuman bertahan sementara. Utang orang tu ialah lunas, balian sawah tu wajib dikembalikan. Jadi intinya pagang gadeko menjadi selesai kalau kedua belah pihak faham tentang hukum Allah, itu saja. Bagaimana kita menjelaskan kalau beliau memang hatinya tidak nak menerima, tidak bisa. Apalagi orang yang ibu maksudkan tu tidak ada tiba pengajian kini. Ada salah satu pengurus menjawab, ada pengurus mengecek kamu nak menelpon kamu nak. Ustaz, tolong biko bahas tentang hukum mamalia anjing Ustaz. Kecek pengurus musaji ko, kamu titipan materi. Tolong Ustaz bahas beko malam waktu kamu kajian di Payakumbuh. Ustaz bahas beko malam hukum memelihara anjing di rumah. Kecil pengurus musaji. Ambo tanya, memang batu Pak, ada di siku tetangga yang meresahkan Ustaz. Anjingnya dua di halaman rumah. Satu orang lah lewat di muka rumahnya juga gonggongan dari. Tolong Ustaz bahas tu nanti. Ambo tanya dulu. Yang memelihara anjing tu hadir beko tindak apa indah kita mangalo mo jangan. Kecuali yang memelihara anjing tu ada jadi musaji waktu itu ambo jalehan sejelas-jelasnya. Orang yang memelihara anjing di rumah tidak akan masuk malaikat rahmat ke rumahnya. Mau jalehan tu. Tapi ingat Bapak Ibu, yang tidak masuk tu malaikat rahmat, malaikat maut tetap masuk. Tu jangan dipilih. Tak masuk malaikat ni kau nak mati-mati tu. Yang tak masuk tu malaikat rahmat. Jadi kalau orang yang kita maksudkan tak hadir, payah. Ini harus ada yang menyampaikan, ada yang objek tu hadir mandangan. Jadi itu ya, itu masalahnya. Karena ketidaktahuan dengan hukum Allah. Ustaz, iko khilafiyah tidak? Khilafiyah itu hanya masalah ibadah. Masalah muamalah tidak ada khilafiyah. Halal halal, haram haram. Innal halala bayyinun wal harama bayyinun. Qulil haq walau kana murad. Yang halal itu lah jaleh, yang haram itu lah jaleh. Katakan yang benar walaupun pahit. Bu, Pak, tunggu dulu. Lai tahu kamang di agam tu Pak. Ibu namanya kamang nama daerahnya. Lai tahu ya kamang. Kamang tu Pak, itu sawahnya banyak. Sawah situ kelihatan. Jadi pagang gadai ko kan rata-rata di Sumatera Barat ko kan heboh orang pagang gadai. Haram pagang gadai. Ustaz-ustaz kan jarang membahas pagang gadai Bapak Ibu. Jarang ustaz bahas. Pernah bertanya di Bukit Tinggi itu. Jadi di Bukit Tinggi itu ada perkumpulan ustaz-ustaz HDM, Himpunan Dai dan Mubalik Kota Bukit Tinggi. Banyak tuh, 100 orang jumlah ustaz di Bukit. Pernah ketika kami berkumpul-kumpul anak di kantor, kamu tanya ke ustaz, kok jarang ustaz-ustaz kau membahas tentang pagang gadai? Kecil ustaz-ustaz kau Bapak Ibu. Dan itu lo kita bahas ustaz, tersinggung pengurus nak nyundang buat ceramah ni kau. Kalau ambo nak dong ambo taklian Bapak. Kalau memang pagang gadai itu haram, harus kita jelaskan haram.
Tugas kita menyampaikan, diaplikasikan atau tidak terserah. Qad ballaghtu Allahumma fashhad. Ya Allah, amulah menyampaikan. Kalau didengar alhamdulillah, tak didengar risalah sudah disampaikan. Jadi yang terbuka hatinya ikut, yang tertutup beliau lanjut melakukan kegiatan yang dilarang. Gitu Bapak Ibu ya. Masih ada pertanyaan yang lain? Silakan. Oh, habis kok apa? Habis kok apa? Oh, pakai mic. Mungkin di daerah itu masalah pakang landai, kebanyakan masyarakat menganggapnya sebagai hal yang biasa-biasa saja. Iya. Yang ingin aku tanya Ustaz, apa cara itu yang Allah tahu kok yakinkan orang yang lah terlanjur melaksanakan pakang landai bahwa itu haram. Sampai pernah menyampaikan ke orang yang lah terlanjur pakang landai, Ustaz, ini berdalil sama yang Ustaz kata tadi, tolong menolong lah, suku sama suku lah, atau keduanya mengatakan khilafiyah kan? Iya. Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua, kalau seandainya di keluarga seorang, misalnya orang tua telah terlanjur perangan ego Ustaz. Sementara sudah yakinkan beliau pun tidak percaya apa yang sampaikan. Tapi beliau berdalil Allah kurang sih banyak mengajar suku. Bahwa punya itu, misalnya itu sebagai seorang anak itu makan dari harta beliau, dia mencari itu. Bahwa solusinya di itu ya. Iya. Oke, itu masih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iko bukan batanyo Bapak Ibu, kau ndak batanyo tapi curhat. Tapi curhatnya bagus curhat. Ustaz, baca hukum kalau orang tua kita ndak namuh mendengar yang kita sampaikan. Ingat Bapak Ibu, tugas kita itu hanya menyampaikan. Dikerjakan atau tidak itu hak mereka. Jangankan awak, Nabi Nuh saja, Nabi Nuh anaknya saja tidak bisa nasihati. Nabi itu awak saja Nabi tidak. Kita paksakan orang mengikuti pendapat awak, tidak bisa. Jadi yang pertama, tugas kita menyampaikan qad ballaghtu Allahumma fashhad, ya Allah, Amba sudah menyampaikan, engkau yang menyaksikan, ya Allah. Selesai. Yang kedua, apa hukumnya kita memakan makanan dari orang tua yang tetap melakukan pagang gadai? Tidak ada hukum bagi orang yang mukroh, yang terpaksa melakukan itu. Jadi kalau kita memang sebagai anak, kita belum ada pekerjaan, kita masih mengambil uang dari orang tua, dan kalau memang itu satu-satunya bisa kita makan, lanjutkan saja. Cuman kalau kita lah selesai mandiri, baru kita memisahkan diri dari pitih orang tua tadi. Selagi kita mukroh, orang yang terpaksa memakan itu halal. Karena memang kita masih, kalau bahasa kampung manempe, itu manempe, masih menumpang dengan orang tua. Apa yang beliau lakukan, tidak apa kita makan. Tapi kita tidak menanggung dosanya. Dan ingat Bapak Ibu, mengulang beliau, khilafiyah tu tak ada khilafiyah masalah muamalah. Ikut semua MUI, khilafiyah tu ikut contohnya. Khilafiyah tu kalau dalilnya banyak, saling beradu-radu. Contoh, ketika imam bismillah atau dijaharkan, tu khilafiyah. Karena ada riwayat hadis yang mengatakan jahar, ada yang mengatakan sir. Kunut subuh, di situ ada kunut subuh atau tidak? Indah. Yang tidak kunut silakan, yang kunut silakan. Dalilnya banyak. Itu yang khilafiyah. Masalah riba, semua hadis sepakat haram. Sepakat semua. Ustaz, tapi kan banyak orang mengerjakan. Orang banyak yang mengerjakan tidak bisa menghalalkan yang haram. Semuanya gini Ibu. Orang banyak ngerajalah contohnya. Menerima jilbab ibu-ibu BKMT dari calon kepala daerah. Jangan galak ibuku ibu. Galak-galak je ibu. Ibu datang calon bupati kemari jaga jilbab cecek selah.
Datang bupatinya, jalan-jalan dia tu. Banyak ibu-ibu BKMT tu. Jamaah yasinan tu dikajawan tu. Hati-hati. Ar-rashi wal murtashi kilahuma finnar. Yang menyogok, yang disogok, kedua-duanya di neraka. Hati-hati tu. Bo, hati-hati piti sogok pak. 100,000 jangan sampai kita masuk neraka gara-gara 100,000. Hati-hati tu. Bo, terima 100,000 tidak. Tidak, bagus. 1 juta dia hantar ke rumah, terima tidak. 100,000, tidak. 1 juta. Saya lihat Ustaz. Tergantung. Hati-hati, hati-hati. Ambo, Ibu Ambo. Ketika bukan kini ya, pileg ke petang, pileg legislatif petang. Ada calon anggota DPR RI. Tak usah sebut namanya, menjaga kode etik jurnalistik. Calon anggota DPR RI datang ke rumahmu sama ajudannya, sama sopir matiku. Datang ke rumah Ustaz. Tolong Ustaz sampaikan ke jamaah-jamaah Ustaz, pilih. Nyagiannya kamu cek kosong. Bebas Ustaznya misi 100 juta, 20 juta. Yang penting kebetulan di Bukit Tinggi Agam, Payakumbuh, Padang Panjang, kita ada majlis yasinan. Itu 25,000 orang. Tolong bawa ambo ke situ Ustaz. Ambo tolak. Tak ada mau terima. Karena mau tahu kalau mau terima itu finnar, di neraka katanya. Bakuan niang si bu. Jangan terima jilbab lu nak, hati-hati bu. Galak-galak bu. Silakan Pak, apa tadi bertanya tadi ya? Bu, ada apa-apa tanya bu? Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2002 balik, apa tinggal di Paninggahan. Jadi waktu itu ada orang menyasak meminta barang kan. Orang menyasak minta barang kapak. Ambo kasasak dana jun membuka situ. Ya. 6 Mei untuk Kamangaleh di sana boy. Ambo para lu putih lah je. Ambo para lu barang lah po, soalnya barang ambo. Nah, pinjaulah kamu barang tu. Kata nah ambo ada pakailah sampai di mana ambo sisipun kan. Jadi kata ambo kena 2004 lah po. Ni lah barang sawah ni. Kamu nak mungkin tinggal siko doh. Ya. Dia pandai-pandai sikit salah katanya. Sampai itu ditimbul barang pasti ada. Sementara lahannya nak bola lah kemudian lagi gitu. Sawah tu ndak pak ulah gini nak. Ameh pak masih jinyo. Bagus. Dan sebenarnya kakaknya punya tanah kurang ini kakaknya kan punya tanah ada sepilihan sawah 2 bandai 2 mes setengah. Jadi na 2 mes setengah, kalau dipulangnya sama mes setengah, enggak sama ini oleh. Jadi nampe ame tadi sampai ini ditamui mana orangnya orang lah meninggal. Ya kamari ditamui ni pak lah mati. Ya. Orang lah meninggal. Ya. Sawah tu apa jual? Bisa apa jual? Masih tetap dia jadi rimbo gini. Berarti piti apa nak nyobali ameh apa nak nyobalian. Ya. Berarti kini apa rugi gini timbunya kan? Rugi. Iya. Apa ikhlas tidak? Tidak, tunggu dulu. Kalau apa ikhlas selesai masalah. Apa ikhlas tidak? Tidak. Ustaz ikhlas tidak. Kalau mau kadang ada hal yang tidak gitu. Kita tidak harus mengikhlaskan semua. Kadang kan kita tidak ikhlas. Ambo ada orang minjam biti ambo 20 juta. Ambo tahunya kaya tapi biti ambo nak nyebali-balian. Ambo tidak akan ikhlas. Kalau pak tidak ikhlas, berarti di akhirat nanti bara ameh tadi pak
7 Mei sama gini 3,3 kali 7 berapa? 71 juta 23 juta. Berarti 23 juta pahalanya nanti di akhirat dipindahkan ke Pak Cun saja. Berarti ada ladang pahala Pak Jinyo. Yang jadi masalah Pak, pahalanya tidak banyak rupa tu. Ini jadi masalah tu. Jadi kalau pahalanya tidak banyak, dosa Pak 23 juta dipindahkan ke. Jangan main-main dengan utang Bapak Ibu, hati-hati dengan utang. Utang wak ke orang 5 juta, ndak wak bayar di dunia, di akhirat wak bayar jual malawak. Jangan main-main di utang Bapak Ibu. Ustaz, ambolan niyo membayar utang 5 juta ke orang Ustaz. Ambon niyo mana membayar, tapi orang tu lah meninggal. Baca caranya Ustaz. Ambil 5 juta tu, sedekahkan ke masjid atau dia ke fakir miskin, niatkan untuk orang yang pahalanya kita dia ke orang yang pitinya kita ambil. Itu cara membayar utang kepada orang yang lah meninggal. Sedekahkan, kirim pahala untuk orang yang punya piti. Itu bayar. Jadi kalau Pak tidak ikhlas, tidak apa. Boleh tidak ikhlas. Beku amalnya nanti di akhirat dipindahkan ke Pak. Kembalikan kayaknya. Iya, kembalikan sih kayaknya Pak. Masih ada pertanyaan yang lain? Silakan. Masalah pada dana itu, Ustaz. Contohnya, aku meminjam di Ustaz ini 10 juta. Dalam waktu 10 tahun, aku meminjamkan kan ambo Ustaz gitu. Dalam rentang waktu 10 tahun itu ternyata dalam akad awal kamu sebut kalau tidak terus ya terus selama 10 tahun tanah itu milik Ustaz. Ternyata memang seperti itu gitu Ustaz. Setelah itu orang meskipun di lahan itu punya cek pun kayak punya lahan kayak itu itulah milik apa? Coba apa sistemnya di bawah? Bagus, Bu, Pak, kau ada bagus tu. Udah meminjam pitih kambo 10 juta kini. Dah dombo 10 juta gini dah. 10 juta malam gini. Cuman akadnya modego. Ambo gadekan sawah ambo ka Ustaz. Setelah 10 tahun, kalau hutang kau tak bayar, sawah milik Ustaz. Itu dah ya. Tunggu dulu. Sampai di situ bagus. Cuman pertanyaan ambo, dari malam kini sampai 10 tahun ke depan, sawah tu yang menikmati siapa Bapak Ibu? Udah tu ambo? Ambo, haram, tak boleh. Tak boleh. Jadi kalau niyo bana niyo soleh, niyo bana dapat pahala banyak, niyo bana niyo kita di tolong je Allah dapat pahala yang gadang, udah menjambiti kamu malam kini 10 juta, ambo pacik sertifikat sawah udah. Tu ambo pacik saja, tapi sawahnya tetap udah yang mengolah. Tetap udah mengolah. Jadi piti ambo udah pinjam pakailah. Cuma ambo pacik sertifikat sawah udah 3 tahun lagi atau 10 tahun lagi. Kalau 10 tahun namun minjaman betul orang elok tu soleh orang itu. Setelah 10 tahun dah udah balian, baru sawah tu ambo ambil. Itu caranya. Tapi kalau menjelang 10 tahun, ambo yang memanfaatkan sawah udah, itu tetap haram namanya, itu riba namanya. Biarkan udah yang mengolah dah. Ambo cuma memacik sertifikat saja, sawah tu ambil jodoh, panennya udah memacik, hasilnya untuk udah. Tapi ingat 3 tahun dah ya, kalau dah udah bayar hutang, ambo ambil sawah udah, boleh halal. Mengambil barang gadai, kedai orang tu tak bisa membayar hutang, halal boleh. Kalau nilai harganya sama. Siapa yang lain, Ibu? Silakan, Pak. Tadi itu semua mengadakan raja. Iya. Pernah lo mendengar pengajian dari lain? Iya. Kalau oleh raja untuk mengamankan pertanian juga. Iya. Iya. Bagus. Tapi kalau untuk menjaga rumah, itu tidak boleh. Tidak boleh itu betul katanya. Setiap hari pahala dia biar 1 kira. Iya. Nah, itu anu kasih. Bagus. Itu betul Ustaz itu. Betul tu. Melihara anjing untuk menjaga peternakan perkebunan
Atau le tahu anjing helder, bayu helder yang dibawa polisi itu mah. Ada narkoba kan, di anjing kicanya kan? Boleh enggak boleh itu? Boleh. Itu halal. Kau meja boleh kue kau bayu. Ya tadi mau tekuk tadi. Jadi kalau anjing digunakan untuk memelihara sawah, menjaga kebun, menjaga mengawasi ladang, untuk memeriksa maliang, untuk mencium narkoba, boleh, tidak berdosa orang tersebut. Yang tak boleh di rumah. Setiap hari yu'khadhu anhu qiratun, diambil dari pemilik rumah tadi, pemilik anjing tadi, pahalanya diambil setiap hari 1 qirat. Mal qiratu ya Rasulullah? 1 qirat itu bara sebesar gunung Uhud. Jadi yang memelihara anjing setiap hari pahalanya segadang gunung Uhud diambil oleh Allah. Pahala tak ada, itu kaba'ah je itu dah. Dosanya bertambah 1 qirat timbul je itu. Hati-hati yang memelihara anjing, hati-hati. Tapi kalau untuk sawah boleh apa betul tu? Betul. Untuk apa dah? Hobi. Tak ada untuk hobi apa itu. Haram. Pak, kau mohon maaf. Yang tersinggung lah. Bara banyak orang yang baburu babi janjian. Ada di Siko Bayu? Oh banyak. Kecamur di Bukit Tinggi banyak. Banyak Siko. Kini mau sampaikan Bayu, mau jalan lah. Tunggu dulu. Kau lah sajam 20 minit orang ngaji kau. Tunggu dulu. Pak. Hati-hati yang ada anaknya, minantunya, suaminya, kamanakannya yang memburu babi, anjing, hati-hati. Anjing tu kan nyopan luak dia ndak tu Pak. Bininya namanya paluak tu dah. Anjingnya paluak tu. Bininya entah sekali barangnya mandian tu. Anjing tu tiap-tiap mandian tu. Nya dia makan lu lah. Ai kan menetes liur anjing tu nak. Ya kan? Aku lah muda anjing lembu. Air liurnya jatuh ke bawah. Kira-kira kanai celana orang tu tindak. Kanai celananya tu liur anjing tadi. Hukumnya harus dicuci dengan sab'u ghaslat, dengan 7 kali cucian. Ihdahunna biturab, salah satu dari 7 cucian tadi dengan debu, dengan tanah. Kini apa tanya? Kira-kira yang memburu babi janjiang tu, yang air liur anjing tu kanai tangannya, kanai celana, kanai bajunya, ada ndak inyo mencuci pakai tanah sekali ibu? Ndak ada tu kan? Sampai mati solatnya ndak sah. Niyo deterjen dimasukkan langsung sa plastik gadang tu Niyo dicuci bersabun-sabun berusaha banyak, tidak akan suci karena harus dengan tanah 1 kali. Hati-hati yang memelihara anjing tu. Tak bisa dengan sabun, tak bisa. Nabi langsung mengatakan harus ada je tanah, ambil tanah, dikanaian kalau dah anjing dah, dihitung je tanah, baru disiram je ia 7 kali, itu baru suci je, baru boleh digunakan solat. Tapi kalau sekadar dicuci di mesin cuci, pakai sabun saja, nyo bawa solat, berarti pakainya bernajis. Sedangkan syarat sah solat harus suci dari hadas dan najis. Panjang ceritanya memelihara anjing. Itulah kajian kita Bapak Ibu di ayam lebih. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.